Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Indah Syafira, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penelitian yang akan saya lakukan dengan judul Pengaruh Dukungan Sosial Teman Sebaya terhadap kelelahan emosional pada mahasiswa yang bekerja. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, fenomena dan latar belakang. Bagian ini membahas mengenai fenomena apa saja yang melatar belakangi penelitian ini serta membahas latar belakang penelitian. Yang kedua, rumusan dan tujuan, membahas mengenai perumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang ketiga, variabel dan hipotesis, mengenai dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta membahas hipotesis apa saja yang digunakan dalam penelitian ini. Yang terakhir ada metode, membahas serta menjelaskan instrumen apa saja yang digunakan, teknik analisa, populasi, dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, fenomena dalam penelitian ini. Saat ini bukan hal yang asing lagi bagi kita ketika mendengar mahasiswa yang bekerja. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat terdapat 6,98% siswa berusia 10 hingga 24 tahun yang sekolah sambil bekerja di tahun 2020. Seperti yang diketahui bahwa usia 18 sampai 20 tahun itu merupakan usia memasuki bangku kuliah atau telah menjadi seorang mahasiswa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Mahasiswa yang melakukan kuliah sambil bekerja memiliki berbagai alasan, mulai dari kebutuhan finansial, kebutuhan aktualisasi diri, sampai dengan kebutuhan sosial relasional. Apalagi saat ini pemerintah memberikan fasilitas magang atau praktik kerja pada mahasiswa melalui program magang dan studi independen bersertifikat atau yang biasa disebut dengan MSID. Kemendikbudristek mengungkapkan mahasiswa yang mengikuti MSID ini terus meningkat setiap tahunnya. Program tersebut diikuti sebanyak 27.952 mahasiswa dari 648 perguruan tinggi di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa antusias mahasiswa untuk kuliah sambil bekerja terus meningkat di setiap tahunnya. Padahal menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, mahasiswa yang bekerja itu rata-rata mengalami kelelahan emosional di taraf sedang. Kelelahan emosional sendiri merupakan perasaan lelah individu yang mengacu pada terkurasnya energi dan sumber daya emosional yang ditandai dengan rasa tidak berdaya atau depresi. Nah, bagi mahasiswa yang terlibat dalam kesibukan rutinitas kuliah dan kerja, hal ini kerap menjadi pemicu timbulnya kelelahan emosional karena memiliki peran ganda, yaitu sebagai pelajar dan pekerja. Nah, latar belakang penelitian ini berdasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Guadalupe Manzano Garcia dan kawan-kawan di tahun 2021. Dengan judul penelitian The Impact of Social Support on Emotional Exhaustion and Workplace Bullying in Social Workers. Nah, penelitian yang dilakukan kepada 369 pekerja sosial ini dilakukan di Hals de France di Prancis, di wilayah Prancis. Nah, pada penelitian ini menemukan bahwa dukungan sosial oleh rekan kerja dan atasan adalah faktor penting dalam mengurangi intimidasi di tempat kerja dan juga kelelahan emosional. Selain itu, peneliti ini juga menunjukkan bahwa untuk menurunkan tingkat kelelahan emosional, selain dari dukungan sosial rekan kerja dan atasan, maka perlu juga adanya penguatan dari dukungan sosial keluarga dan juga teman. Kemudian penelitian selanjutnya oleh Louis Zhang dan kawan-kawan di tahun 2021 dengan judul penelitian Social Support Anxiety Symptom and Depression Symptom Among Residents in Standardized Residency Training Programs, the mediating effect of emotional exhaustion. Nah, pada penelitian yang dilakukan kepada 254 residen di Rumah Sakit Rakyat Provinsi Guizhou ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif
antara dukungan sosial dengan gejala kecemasan dan depresi dengan media terpotensialnya yaitu kelelahan emosional dari hubungan tersebut. Dengan kata lain, rendahnya dukungan sosial dapat menimbulkan stres atau ketegangan. Nah, di sini kelelahan emosional dapat dipandang sebagai salah satu bentuk dari ketegangan. Dengan artian bahwa rendahnya dukungan sosial dapat menimbulkan stres dan kelelahan emosional. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Jasper Nast dan kawan-kawan di tahun 2021 juga. Dengan judul penelitian, Teacher Perceived Time Pressure, Emotional Exhaustion, and Role of Social Support from the School Principal. Nah, pada penelitian ini menggunakan subjeknya itu sebanyak 1042 guru dengan kriteria mengajar SD SMP yang memiliki beban kerja minimal 10 mata pelajaran per minggu dengan rentang usia 22 sampai 65 tahun dan bekerja di sekolah dengan kepala sekolah formal. Nah, pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara tekanan waktu yang dirasakan, kelelahan emosional, dan dukungan sosial. Jadi, semakin banyak dukungan sosial yang diterima guru dari kepala sekolah, maka semakin lemah hubungan antara tekanan waktu yang dirasakan dan kelelahan emosional. Begitupun sebaliknya. Jadi, semakin rendah dukungan sosial yang diterima guru dari kepala sekolah, maka semakin tinggi juga hubungannya antara tekanan waktu yang dirasakan dan dengan kelelahan emosional. Nah, kemudian penelitian selanjutnya oleh Rahayu Ningrum di tahun 2020 dengan judul penelitian hubungan antara dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis pada mahasiswa yang bekerja. Penelitian ini melatar belakangi penelitian saya untuk memfokuskan dukungan sosial dari teman sebaya. Nah, dalam penelitian ini subjek yang dilakukan itu berjumlah 60 mahasiswa kelas karyawan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang berkuliah sambil bekerja. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan sosial teman sebaya dan rekan kerja bagi mahasiswa bekerja itu lebih mampu memberikan perhatian serta bantuan dalam menyelesaikan segala tekanan akibat permasalahan, baik pekerjaannya maupun tugas akademiknya. Nah, hal ini dikarenakan teman sebaya dapat berbagi suka dan duka serta dapat berdiskusi dalam mencari jalan keluar dari berbagai macam masalah. Nah, berdasarkan fenomena serta penelitian-penelitian sebelumnya tentang kelelahan emosional dan dukungan sosial, latar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap dua variabel tersebut dengan memfokuskan dukungan sosial dari teman sebaya berdasarkan penelitian dari Rahayu Ningrum di tahun 2020 dan menggunakan subjek yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap kelelahan emosional pada mahasiswa yang bekerja. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu rumusan masalahnya apakah ada pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial teman sebaya terhadap kelelahan emosional pada mahasiswa yang bekerja. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap kelelahan emosional pada mahasiswa yang bekerja. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu kelelahan emosional dan dukungan sosial. Kelelahan emosional sendiri menurut Maslow dan kawan-kawan di tahun 2001, kelelahan emosional adalah perasaan yang mengakibatkan individu merasa kehilangan atau terkurasnya energi dalam dirinya, sehingga muncul tindakan untuk menjauhkan diri secara emosional dan kognitif dari pekerjaan seseorang. Sedangkan menurut Pendas dan Arasan 1989 mengatakan bahwa kelelahan emosional ini sebagai kelelahan pada individu yang berhubungan dengan perasaan pribadi yang ditandai dengan rasa tidak berdaya atau depresi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelelahan emosional merupakan perasaan lelah individu yang mengacu pada terkurasnya energi dan sumber daya emosional ditandai dengan rasa tidak berdaya atau depresi. Kemudian variabel dukungan sosial. Dukungan sosial menurut Cohen dan Sam 1985, dukungan sosial adalah sumber daya yang disediakan oleh orang lain yang memiliki efek positif bagi kesehatan dalam melindungi individu dari efek stres.
Kemudian menurut Cohen dan Wells 1985, dukungan sosial itu dapat memberikan solusi bagi individu dalam menghadapi stres ataupun tekanan, mengurangi permasalahan, dan memberikan fasilitas reaksi psikologis yang positif bagi individu yang menerimanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial merupakan sumber daya yang diberikan oleh orang lain yang dapat memberikan efek positif kepada penerimanya dalam menghadapi berbagai kesulitan ataupun tekanan. Nah, dukungan sosial sendiri bisa datang dari berbagai sumber. Salah satunya adalah teman atau teman sebaya. Nah, teman sebaya menurut KBBI itu diartikan sebagai kawan, sahabat, atau orang yang sama-sama bekerja dan berperan. Kemudian, hipotesis pada penelitian ini ada dua, yaitu hipotesis alternatif dan juga hipotesis null. Hipotesis alternatif dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial teman sebaya terhadap kelelahan emosional pada mahasiswa yang bekerja. Sedangkan hipotesis nol dalam penelitian ini yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial teman sebaya terhadap kelelahan emosional pada mahasiswa yang bekerja. Instrumen dalam penelitian ini juga ada dua karena memiliki dua variabel. Yang pertama, dukungan sosial teman sebaya. Ini menggunakan skala Interpersonal Support Evaluation List atau yang biasa disebut dengan ISAL yang dikembangkan oleh Cohen dan Haberman di tahun 1983. Kaitan pada skala ini itu dikembangkan oleh Cohen dan kawan-kawan atas dasar teoritis untuk dapat mencakup domain sosial yang mendukung sumber daya yang berpotensi memfasilitasi coping stress. Nah, skala ini terdiri dari 40 item pernyataan yang terdiri atas 4 dimensi. Yang pertama appraisal, yang kedua belonging, tiga tangible, dan yang keempat self-esteem. Nah, skala ini menggunakan angket kuesioner skala Likert yang dimodifikasi dengan poin 1 sampai 4. Kemudian instrumen penelitian ini juga ada kelelahan emosional. Nah, kelelahan emosional ini menggunakan skala Maslow Burnout Inventory atau MBI yang disusun oleh Christina Maslow dan Susan E. Jackson di tahun 1981. Jadi skala ini hanya menggunakan atau mengambil subskala yaitu kelelahan emosionalnya saja yang terdiri dari 9 pernyataan. Di mana item pernyataan ini terdiri dari dua aspek, yaitu perasaan emosional yang berlebihan dan kelelahan oleh pekerjaan seseorang. Nah, skala ini menggunakan angket kuesioner skala Likert dengan poin 0 sampai 6. Kemudian teknik analisa data populasi dan sampel. Teknik analisa data dalam penelitian ini dianalisa secara kuantitatif dengan menggunakan teknik analisa regresi simple linear menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Kemudian populasi pada penelitian ini ialah seluruh mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini merupakan mahasiswa-mahasiswi yang sedang menjalani kuliah sambil bekerja, dengan status sedang menjalani kuliah S1 atau diploma yang diambil dengan metode pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Demikian presentasi saya pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.